Ada sajadah panjang terbang. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masih berbicara tentang kedudukan ayah terhadap anak. Bagaimana dengan doanya ayah terhadap anak? Apakah sama dengan doa seorang ibu terhadap anaknya? Jelas sama. Karena maaf, kedudukan ayah itu digabungkan dalam artian kedua orang tuamu. Dikatakan kedua orang tua dan kepada kedua orang tuamu. Tuh. Bukan dikatakan kepada ibumu. Tidak dihususkan, tapi disebutkan dalam Al-Quran bahwa kepada kedua orang tuamu. Jadi jangan pernah mengecil hati seorang ayah, gimana dong aku? Ada tuh seorang anak datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana ini? Aku mohon ya Rasulullah, ayahku mengambil hartaku, ayahku mengambil iniku, aku dipukul sama ayahku, aku dianiaya sama ayahku. Kemudian kata Nabi, ke rumahmu, panggil ayahmu menghadap kepadaku. Ketika anak itu pergi memanggil bapaknya, kemudian datang malaikat Jibril memberitahu Nabi, hai Muhammad, jikalau datang sebentar anak itu yang mengadukan ayahnya dan ayahnya datang bersamanya, kau tanya ayahnya apa yang senantiasa dia baca setiap malam buat anaknya. Itu aja kata malaikat Jibril. Ketika datang sang anak dengan membawa ayahnya, ya Rasulullah, inilah ayahku yang kejam. Nabi cuma berkata sama ayah itu, apa yang engkau selalu katakan setiap malam buat anakmu? Kata sang bapak ini, kok Nabi tahu bahwa aku selalu mendoakan anakku? Tuh. Jadi seorang ayah bagaimanapun kejamnya, pasti ada doanya. Ustaz, ya. Mau nanya nih. Oh, alhamdulillah, silakan. Kalau bapak sama anak ada konflik, ya. Terus? Kalau bapak sama anak ada konflik, terus tidak ada yang mau ngalah, tidak ada yang mau ngalah, malah saling ngebenci, siapa yang dosa dan siapa sebenarnya yang harus mengalah? Siapa yang dosa dan siapa yang harus mengalah? Menarik sekali pertanyaannya. Gini, apabila anak dan bapak bertengkar, beda pemahaman, maka bagaimana solusinya? Siapa yang harus mengalah? Maka seorang anaklah yang harus mengalah. Mengalah. Sekalipun bagaimana, maaf ya, bukannya saya membela bapak. Kebetulan saya sudah bapak juga. Kecil-kecil begini sudah bapak. Bapak, maaf. Seorang sahabat Nabi itu berkata sama Nabi, namanya Zaid bin Haris, ya Rasulullah, apabila ayahku menyuruh aku yang jelek-jelek, yang tidak bagus, apakah aku harus melakukannya? Kata Nabi, engkau harus menuruti orang tuamu sepanjang tidak menyuruhmu dalam kemaksiatan. Apapun yang disuruhkan. Itu. Sekalipun dalam hati kita, aduh, tidak cocok. Nabi Ibrahim disuruh menjual patung waktu kecil. Tidak cocok, tapi dia tidak memperlihatkan di hadapan orang tuanya. Azar nama bapaknya. Dia tidak memperlihatkan di hadapan bapaknya, tapi dia membuangnya lalu berkata kebetulan jatuh dan alasan apapun. Ingat, jangan pernah merasa sendiri. Insyaallah. Apalagi seorang bapak, yakinlah bapak tak ada hentinya untuk jadi bapak. Alhamdulillah. Karena tidak ada mantan bapak. Mantan suami ada, mantan istri ada, tapi mantan bapak nggak ada. Apalagi mantan anak juga tidak ada. Sekalipun you sudah bercerai sama Sarah Amelia, aduh contoh, tetap sekalipun sudah cerai sama Sarah Amelia, tapi anaknya dari Sarah Amelia tetap anak. Sarah boleh aja mantan istri, tapi si Alea
tetap anaknya Ariel. Dan kalau Alea dikawini oleh anaknya Aming, bukan Aming yang kawin ini. Jangan. Enggak. Aduh. Jangan didoain maksudnya. Jangan ditunda maksudnya. Itu harus dicari Ariel. Bapaknya yang dicari. Karena bapaknya siapa? Siapa bapaknya? Betul tidak? Betul. Orang melapor kepada siapa? Bapak. Ustadz. Saya Ya. mau nanya, Tat. Apa yang mau ditanyakan? Kalau kan ada istilah anak kurang ajar. Ya. Kalau istilah bapak kurang ajar ada nggak? Serius beneran. Jadi emang kalau misalnya seorang anak telah melakukan yang semestinya, yang seharusnya, terus sampai bapaknya ibaratnya menurut hemat anaknya kurang bener lah gitu kan. Terus anaknya udah yang sebetulnya tutup mata, udah bapaknya balik lagi gitu kan. Iya. Tapi anaknya tetap baik, tetap ngasih memfasilitasi, tetap apa. Tapi bapaknya tetap kurang ajar, itu gimana kasusnya? Kayaknya ini curahan hati ya. Enggak, bukan. teman saya. Mau tahu? Iya. Bagaimana posisi seorang anak yang lebih sadar daripada bapaknya? Ya. Kayaknya pertanyaan begitu. Alurnya ke situ. Anak yang lebih sadar, bapak lebih bejat. Apa yang dilakukan anak terhadap orang tuanya yang seperti itu? Mau tahu? Mau. Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kebetulan di Rutan Kelas 1 Bandung ini, sebagaimana kita ketahui bahwa pembinaan pelaksanaan kegiatan, khususnya untuk kegiatan pengajaran agama Islam, itu meliputi baca tulis Al-Quran, terus pengajian bersama tausiah sifatnya. Adapun mengenai tanggapan tentang adanya peliputan Islam itu indah di Rutan Kelas 1 Bandung itu sangat bermanfaat sekali, baik itu pendalaman terhadap warga binaan kami maupun bisa juga menjadi tolok ukur di masyarakat bahwa pembinaan yang dilaksanakan di Rutan Kelas 1 Bandung ini ada manfaatnya. Jadi masyarakat pun bisa ikut mengetahui bahwa di dalam ini ada kegiatan seperti itu, sehingga bisa membawa bekal terhadap warga itu apabila mereka bebas nanti. Itu yang diharapkan.